Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan tanpa ada halangan suatu apapun. Baiklah, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah MPIA IAIN Ponorogo akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Memahami Hakikat MBS. Makalah tersebut akan dipresentasikan oleh saya, Dewi Mila Rosada, Eki Yuni Kartika, dan juga Hisham Riza Azizi. Untuk penjelasan selanjutnya, yuk kita simak videonya. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah atau MBS. Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah atau MBS berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis, yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Secara lebih sempit, MBS hanya mengarah pada perubahan tanggung jawab pada bidang tertentu, seperti dikemukakan di tahun 1988. MBS meletakkan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari pemerintah daerah kepada sekolah yang menyangkut bidang anggaran, personel, dan kurikulum. Oleh karena itu, MBS memberikan hak kontrol proses pendidikan kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemah dari School Based Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah sebagai salah satu metode yang dipilih dan dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Sebenarnya, ruang lingkup dari manajemen pendidikan bukan hanya menyangkut pendidikan formal seperti sekolah, tapi manajemen pendidikan juga dapat menyangkut pendidikan di luar sekolah seperti les privat, kegiatan ekstrakurikuler, kejar paket, dan lain-lain. Adanya pemerintah memilih manajemen berbasis sekolah sebagai salah satu metode dalam usaha mewujudkan pendidikan yang lebih baik bukan tanpa alasan. Adapun beberapa alasan pemerintah mengapa manajemen berbasis sekolah dipilih pemerintah, yaitu yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga sekolah tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan sekolah. Yang kedua, yaitu sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan fungsi, perkembangan, dan kebutuhan anak didik. Yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolahan yang paling tahu apa yang terbaik di sekolahnya. Yang keempat, yaitu penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat. Yang kelima, yaitu keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah, menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang selanjutnya, yaitu sekolah dapat bertanggung jawab tentang masalah pendidikan masing-masing pada pemerintah. Yang selanjutnya, yaitu sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolahan lain.
untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovasi dengan didukung orang tua, siswa, masyarakat, dan pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah cepat. Dari beberapa alasan yang diutarakan pemerintah tentang penerapan manajemen berbasis sekolah tersebut membuktikan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan sistem pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eki Yuni Kartika, NIM 206190019 akan mempresentasikan poin selanjutnya, yaitu landasan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada landasan ilmiah MBS, fokus pemberdayaan untuk meningkatkan otonomi dan kualitas profesionalisme manajemen sekolah. Gagasan penerapan konsep MBS ini perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan, yang di sini disebut dengan stakeholder, dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya di sekolah. Strategi yang dikembangkan dalam MBS adalah membina dan mengembangkan komponen manajemen kurikulum dan manajemen pembelajaran lebih efektif, pengembangan komponen manajemen peserta didik yang ramah anak, pengembangan komponen manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih efektif dan menjadi profesional, dan membangun keikutsertaan pihak berkepentingan untuk penguatan manajemen sekolah menjadi lebih berkualitas. Yang kedua ada landasan yuridis MBS. Hal mendasar yang menjadi landasan yuridis menggunakan MBS adalah UU SPN pasal 51 ayat 1 menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Kemudian dipertegas lagi oleh PP nomor 19 tahun 2005 pasal 49 ayat 1 tentang pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dan pada UU SPN nomor 50 ayat 1, 2, dan 5. Yang selanjutnya ada prinsip manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah didasarkan pada 4 prinsip, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia. Dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip ekuifinalitas. Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada prinsip desentralisasi. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga ada sistem pengelolaan mandiri. Sekolah memiliki otonomi tertentu dalam mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia, dan sumber daya yang lainnya. Yang keempat ada prinsip inisiatif manusia. Berdasarkan perspektif ini, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Yang selanjutnya ada alasan dan tujuan manajemen berbasis sekolah. Alasannya yaitu sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transportasi dan demokrasi yang sehat. Tujuan diterapkannya MBS bermuara pada lebih leluasa dan berdayanya sekolah, atau bisa disebut dengan otonomi atau mandiri dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf disambung oleh rekan saya. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya saya Dewi Mila Rosada, NIM 206190015 akan menjelaskan tentang poin selanjutnya. Tentang poin ke-6 yaitu manfaat MBS. Ada 5 manfaat MBS yang bisa kita ketahui. Pertama yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga lain. Yang kedua yaitu sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. Nomor 3, sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dikembangkan serta didayagunakan. Yang keempat, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik maupun masyarakat. Dan yang kelima yaitu sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Poin ketujuh yaitu paradigma konsep manajemen berbasis sekolah. Paradigma konsep MBS mempunyai multidimensi, baik dilihat dari dimensi politik, edukatif, administratif, dan finansial. Dilihat dari dimensi politik, konsep MBS mempunyai 4 aspek, yaitu perwujudan nilai sosial, sumber kekuatan politik, wahana pengujian kekuatan, dan senjata politik. Untuk pembahasan terakhir yaitu tentang komponen manajemen berbasis sekolah. Dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, menyatakan terdapat 7 komponen manajemen berbasis sekolah yang harus dikelola dengan baik, yaitu yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, manajemen layanan khusus. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang memahami hakikat MBS. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.